Barcelona memasuki musim baru dengan status juara bertahan treble domestik musim lalu. Pasukan dari Hansi Flick tersebut mampu menjuarai La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Di mana selain itu, Barca juga menyempurnakan penampilan fantastis mereka dengan menyapu bersih duel El Clasico melawan Real Madrid. Sekali lagi, performa fantastis Barca itu sendiri tak terlepas dari peran pelatih Jerman Hansi Flick yang berhasil mengangkat performa skuad secara drastis. Di tangan Flick, sejumlah pemain yang sebelumnya underperform mampu bangkit ke versi terbaik mereka. Contohnya Rafinha yang semula dirumorkan hendak hengkang justru mencatat musim terbaik dalam karirnya dengan lebih dari 50 gol plus assist. Kini di musim baru, Flick punya tantangan lain, yakni membangkitkan Rashford, pemain yang baru saja diumumkan bakal bermain di Camp Nou musim ini. Lantas, bisakah Rashford jadi bagian penting di Barcelona untuk menjaga dominasi mereka atas Madrid? Mari kita ulas dalam video berikut ini. Setelah musim lalu sukses mengamankan treble domestik dengan trofi La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa, FC Barcelona nampak tak mau cepat puas. Mereka tahu ada satu trofi yang belum bisa mereka bawa pulang sejak 2015, dan itu adalah Liga Champions. Nah, di musim ini atau musim 2025-2026, targetnya jelas. Barca memiliki misi balas dendam untuk meraih UCL. Dan untuk itu, Barcelona terus berbenah dengan memperkuat skuadnya secara agresif di bursa transfer musim panas ini. Beberapa nama langsung masuk radar dan akhirnya mendarat di Camp Nou. Yang pertama adalah kiper muda berbakat Garcia yang diproyeksikan jadi pelapis sekaligus penerus Ter Stegen. Lalu yang paling menyita perhatian ada Marcus Rashford, pemain bintang timnas Inggris yang diboyong ke Manchester United lewat status pinjaman berdurasi 1 musim. Mungkin awalnya banyak fans Barca yang skeptis mengingat performa Rashford yang buruk. Namun tentu bukan tanpa alasan Hansi Flick menariknya ke Katalan. Flick percaya kedatangan Rashford diyakini akan memperkuat kedalaman lini depan Barcelona yang sudah menakutkan. Dan semua itu akan kembali berada di bawah kendali tangan dingin Hansi Flick, pelatih yang musim lalu sukses menghidupkan kembali versi terbaik dari pemain-pemain yang sempat underperform, seperti Rafinha, Inigo Martinez, hingga Ferran Torres. Bicara soal rekrutan Barca musim ini, nama pertama yang dibeli adalah Garcia, penjaga gawang yang menambah kedalaman skuad di bawah Mistar. Barcelona sendiri memenuhi klausul pelepasan sang pemain sebesar 25 juta euro dari Espanyol dan menandatangani kontrak 6 tahun hingga Juni 2031. Musim lalu, Marc-Andre Ter Stegen nyaris tak bermain sama sekali karena cedera. Dan musim ini, Garcia yang jadi kiper terbaik La Liga musim lalu lewat parade penyelamatan terbanyak dengan total 146 penyelamatan dalam 38 laga, rata-rata 3,84 per laga. Bakal jadi opsi menarik ketika Ter Stegen kalah bersaing. Dalam hal ini, Garcia tentu berpotensi jadi kiper nomor 1 Barca. Tapi bukan berarti Ter Stegen tak dibutuhkan. Flick tentu membutuhkan pelapis tangguh agar standar pemain tetap terjaga. Lalu ada Marcus Rashford. Inilah rekrutan yang paling menyedot perhatian. Rashford bergabung dari Manchester United dengan status pinjaman 1 tahun. Flick kabarnya sudah memiliki rencana jelas untuk memaksimalkan pemain 27 tahun ini. Dengan laporan dari Sport menyebut bahwa Flick melihat Rashford murni sebagai winger kiri yang diberi kebebasan menusuk ke tengah, bukan diproyeksikan sebagai penyerang nomor 9 menggantikan Lewandowski. Hal ini masuk akal mengingat musim lalu posisi winger kiri Barca diisi Rafinha yang tampil spektakuler. Rashford diproyeksikan menjadi super sub dan pelapis ideal bagi Rafinha, sehingga para penyerang sayap Barca bisa tetap bugar hingga akhir musim. Oh iya, meski awalnya mungkin berperan dari bangku cadangan, kehadiran Rashford menaikkan kualitas kedalaman skuad Barca secara signifikan. Apalagi jika Flick mampu mengembalikan Rashford ke performa puncaknya, seperti saat mencetak 30 gol di musim 2022-2023.
Bukan tidak mungkin, ia akan semakin sering dipercaya sebagai starter. Tambahan lagi, Rashford datang ke tim yang musim lalu sangat produktif. Lini serang Barca mencetak 102 gol Liga musim lalu, sehingga adaptasinya bisa terbantu oleh sistem Flick yang ofensif. Secara keseluruhan, Rashford memberi Flick lebih banyak variasi taktik di lini depan dan opsi rotasi tanpa menurunkan kualitas tim. Bisakah Barca menjaga dominasinya atas Real Madrid? El Clasico musim ini akan memasuki babak baru yang menarik. Real Madrid telah berubah, di mana tim Los Galacticos tersebut kini ditangani pelatih muda Xabi Alonso. Selain itu, kedua raksasa Spanyol sama-sama melakukan pembenahan skuad, sehingga rivalitas klasik ini diprediksi berwarna baru. Dengan pertanyaan, bisakah Barca menjaga dominasinya? Selain itu, kedua raksasa Spanyol sama-sama melakukan pembenahan skuad, sehingga rivalitas klasik ini diprediksi berwarna baru. Dengan pertanyaan, bisakah Barca menjaga dominasinya? Bicara soal peluang Barca menjaga dominasi, tentu ini sulit dijawab. Pertama, Barcelona memiliki modal kontinuitas dan kepercayaan diri sebagai juara bertahan. Musim lalu, di bawah Flick, Barca bukan cuma juara, tetapi juga menguasai Real Madrid secara head-to-head. Memenangkan semua laga Klasiko, termasuk mengalahkan Madrid di dua final Supercopa dan Copa del Rey. Superioritas psikologis ini menjadi bekal penting saat memasuki duel-duel El Clasico berikutnya. Skuad Barca pun relatif stabil. Para pemain inti kini berada di puncak performa berkat polesan Flick. Rafinha misalnya. Demikian pula pemain seperti Pedri, Dani Olmo, hingga the number 10 Lamine Yamal. Sebaliknya, Real Madrid tengah beradaptasi dengan era baru Alonso. Musim terakhir, Carlo Ancelotti konon meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah bagi Madrid, terutama soal intensitas permainan tanpa bola. Salah satu kelemahan Madrid musim lalu adalah kurangnya pressing agresif setelah kehilangan bola. Para bintang seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Junior kerap dikritik karena minim membantu pertahanan dan jarang melakukan tracking back. Alonso tampaknya menyadari hal ini. Laporan dari Spanyol menyebutkan ia memandang pressing sebagai prioritas utama yang harus dibenahi di Madrid. Perubahan filosofi ini tentu butuh waktu untuk diimplementasikan secara sempurna. Para pemain Madrid harus beradaptasi dengan tuntutan fisik dan disiplin taktik baru. Sementara itu, Barcelona nampak lebih stabil, dan itu kenapa Barca lebih diunggulkan dalam pertemuan El Clasico selanjutnya. Adu taktik dan sistem. Pertarungan di pinggir lapangan antara Flick dan Alonso menurut kami bakal menjadi sorotan utama era baru El Clasico. Keduanya adalah pelatih dengan filosofi menyerang dan sama-sama menimba ilmu dari kultur sepak bola Jerman Spanyol. Namun, terdapat perbedaan gaya yang menarik. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk Hansi Flick, pelatih Jerman ini mengandalkan pendekatan gegenpressing ala Jerman yang dikenakannya saat sukses bersama Bayern Munchen. Di Barcelona, Flick menerapkan garis pertahanan tinggi dan menekankan pressing agresif secara man-to-man di sepertiga akhir lapangan. Ia tak ragu menempatkan banyak pemain di depan dalam skema 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang sangat ofensif. Winger-winger cepat seperti Rafinha dan Lamine Yamal diberikan instruksi untuk terus berlari mengejar umpan terobosan di belakang garis pertahanan lawan. Pendekatan yang lebih direct ini membuat Barca era Flick bermain lebih dinamis ketimbang era Xavi sebelumnya yang cenderung posisional. Flick juga lihai mengeksploitasi kualitas individu pemain dalam skema tim. Contohnya memberi Rafinha kebebasan bergerak ke tengah mendekati Lewandowski, sehingga menciptakan kombinasi serangan mematikan di kotak penalti. So, secara taktik, Flick gemar menciptakan situasi overload atau keunggulan jumlah di sisi sayap dan half space lawan. Di sisi lainnya, Xabi Alonso datang dengan reputasi kecerdasan taktik sejak menukangi Bayer Leverkusen. Sebagai mantan gelandang elit, Alonso sangat menekankan kontrol di lini tengah. If you have control of the midfield, you have more chances to win. Itulah prinsip Alonso. Salah satu ciri khas taktiknya adalah penggunaan wingback asimetris, di mana satu wingback tetap di belakang membentuk 3 back sejajar, sementara wingback di sisi lain naik tinggi hampir sejajar penyerang.
Pola ini menciptakan keunggulan jumlah area tertentu dan membingungkan lawan. Alonso juga menerapkan counter pressing cerdas dengan menempatkan formasi 3-2 box di tengah saat kehilangan bola. Gaya pressingan Alonso mungkin tidak sefrontal man-to-man seperti Flick, namun lebih terstruktur. Timnya mengerahkan aliran bola lawan ke zona yang sudah dipersiapkan untuk direbut. Meski begitu, seperti yang kita katakan sebelumnya, Madrid butuh waktu untuk menyempurnakan timnya. Dan duel kontra PSG di Piala Dunia antar klub nampak menunjukkan kelemahan besar dari tim Madrid. Ya, terlepas dari itu, duel taktik ini menjanjikan laga-laga klasiko yang penuh intensitas dan adu strategi. Flick kemungkinan akan mendorong Barca bermain menekan sejak awal, mencoba memaksakan kesalahan pertahanan Madrid melalui pressing tinggi. Di lain pihak, Alonso mungkin menginstruksikan Madrid untuk lebih sabar menguasai bola dan mencari celah lewat penguasaan lini tengah. Pada akhirnya, Barcelona besutan Hansi Flick punya alasan kuat untuk optimis tetap unggul atas Real Madrid di era Xabi Alonso. Dengan skuad yang semakin komplit, ditambah kedatangan Rashford dan Garcia, dan fondasi taktik serta mental juara yang sudah tertanam, Barca berada selangkah di depan dalam hal stabilitas tim. Sementara Real Madrid memulai transisi di bawah nahkoda baru yang brilian namun perlu waktu adaptasi. Pemain-pemain baru Madrid juga dipastikan bakal meningkatkan kualitas Madrid. Tapi sekali lagi, ini hanya asumsi dan hipotesis saat semua akan dibuktikan di lapangan.